Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya pembenihan ikan lele, teman-teman ya. Dan yang saya akan jelaskan di video kali ini adalah mengenai tema persiapan sebelum memulai pembenihan ikan lele ya. Persiapan apa saja yang harus kita perlu siapkan untuk memulai pembenihan ikan lele ya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang pembenihan ikan lele, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jangan di skip supaya teman-teman tidak salah paham mengenai tentang penyampaian apa yang saya jelaskan di video kali ini ya. Dan sebelum saya menjelaskan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, sebenarnya dalam proses pemijahan ikan lele ataupun pembenihan ikan lele, hal yang pertama yang kita perlu sediakan atau siapkan adalah yang pertama kolam ya teman-teman ya. Tentunya kolam ini sangatlah penting teman-teman ya. Dan mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya berapa sih bang kolam yang tepat ukurannya untuk pembenihan ikan lele ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah untuk kolam pembenihan, untuk pemijahan ya, itu kita bisa menggunakan kolam dengan ukuran 1,5 kali 2,5 ya, ataupun 3 kali 3 atau 2 kali 2 ya teman-teman ya. Dan untuk ketinggian kolam itu sendiri tidak perlu menggunakan ketinggian kolam yang terlalu tinggi teman-teman ya. Cukup menggunakan ketinggian kolam sekitar 50 cm ataupun 40 atau 45 ya. Itu sudah bisa kita gunakan sebagai media pembenihan ikan lele teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah indukan teman-teman ya. Indukan ini adalah sangat penting sekali. Tentunya ini saya sangat sering saya jumpai ya pada kasus-kasus pemula ya. Mungkin mereka membeli indukan karena mereka tidak paham atau belum mengerti ya mengenai tentang bagaimana proses dalam pembenihan dan indukan yang bagaimana yang cocok untuk digunakan. Mereka biasanya membeli asal-asalan ya teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman ya. Jika teman-teman ingin membeli indukan, belilah indukan di tempat yang memang apa ya, jika kita membeli ya harus pada tempatnya lah ya. Jika kita gunakan sebagai pembenihan, kita belilah di tempat pembibit ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita tahu ya memang indukan tersebut itu sebagai untuk pembenihan ya, tidak untuk pemancingan ya, ataupun tidak untuk digoreng ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena biasanya teman-teman itu membeli indukan itu biasanya yang sudah tidak produktif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, indukan tersebut itu difungsikan sebagai pancingan, tidak difungsikan sebagai indukan ya. Karena ada beberapa indukan yang memang tidak bisa untuk dipijahkan. Nah, contohnya yang jantan ya, itu yang biasanya menjadi kendala adalah pada indukan jantan ya. Karena untuk alat kelaminnya itu sendiri biasanya terlalu pendek ya. Jadi tidak masuk kategori untuk indukan teman ya. Dan yang berikutnya adalah air teman ya. Untuk media air itu sendiri teman ya, yang kita gunakan biasanya adalah air sumur ya. Air sumur tentunya dengan kadar pH yang stabil ya, dan juga suhu yang bagus ya. Dan untuk suhu dan juga pH itu kita bisa rubah teman-teman ya. Yang penting airnya itu jernih ya, dan tidak berbau atau tidak terkena limbah teman-teman ya. Dan juga tidak air asin juga ya, karena ikan lele air tawar, kita gunakan air tawar ya. Dan biasanya untuk air itu sendiri kita gunakan dengan ketinggian untuk pemijahan teman-teman ya. Kita gunakan dengan ketinggian 25 ya teman-teman ya, 25 cm ataupun dengan ketinggian 20 cm sudah cukup teman-teman ya, tidak usah terlalu tinggi ya. Dan mungkin untuk teman yang mungkin ada yang bertanya, Bang, jika kita menggunakan air sungai gimana Bang? Sebenarnya untuk air sungai nggak masalah teman-teman ya, karena biasanya di berbagai daerah itu air sungainya itu masih jernih ya, tidak terkena limbah teman ya. Itu bisa teman ya, kita gunakan sebagai media pembenihan ya, atau air untuk pengisian kolam ya.
Dan lagi teman ya, untuk persiapan dalam pembenihan ini sendiri, kita harus mempersiapkan diantaranya adalah jenis obat-obatan seperti probiotik dan antibiotik ya. Itu kita gunakan atau kita sediakan sebagai pencegahan ya teman ya, ataupun istilahnya itu sedia payung sebelum hujan lah ya. Dan itu sendiri biasanya yang saya gunakan diantaranya adalah M4 ataupun Prolis ya, Prolis, atau juga kalau untuk antibiotik saya gunakan Booster Interflock ataupun Catfish ya teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, biasanya untuk pembenihan ikan lele ini kita harus rajin memantau kolam ya teman ya. Jadi tidak bisa kita untuk proses belajar tidak bisa kita gunakan sebagai samben istilahnya, untuk istilah Jawa ya, samben, ataupun di istilahnya itu dijadikan sampingan ya dalam bekerja, tidak bisa teman ya. Karena untuk proses belajar pembenihan ikan lele ini kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu ya karakter untuk ikan lele itu sendiri ya, dari mulai bibit sampai siap jual ya. Karena biasanya untuk bibit ikan lele ataupun larva ikan lele itu biasanya cenderung lebih rentan ya, rentan terkena perubahan suhu, perubahan pH, ataupun jamur ya. Biasanya kalau musim hujan atau musim panas itu biasanya ada-ada saja teman ya. Tapi kita tidak berharap hal yang seperti itu ya. Cuma kita bagusnya itu kita pahami terlebih dahulu karakter dari ikan lele itu bagaimana, supaya teman-teman tahu dan paham, baru kita bisa gunakan sebagai usaha sampingan teman ya. Dan yang berikutnya adalah proses pemberian pakan teman ya. Dalam proses pemberian pakan ini ada beberapa kategori teman ya. Yang pertama adalah pemberian pakan cacing sutra ya, untuk larva itu tahapan pertama ya. Yang kedua kita bisa ganti menjadi pakan Fengli 1 ya. Yang ketiga kita gunakan PF 500. Lalu ya seterusnya 800, 1000 dan sampai besar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui teman ya. Jika teman ingin mengetahui tahapan masing-masing, lihat di channel saya ya. Nanti ada proses pemberian pakan dari mulai keperluan apa yang teman tanyakan, nanti insya Allah ada ya. Jika belum ada, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih buat yang menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, jos ya.